Perkenalkan, nama saya Husni Tamrin, NIM 21123041. Mahasiswa PPG dari LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Tahun 2023, batch 1. Saya mengajar di NTSM Muhammadiyah Mangopo, Kecamatan Lububasu, Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan PPL 1 dengan materi misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, fase D, kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita bersihkan dulu kalau ada sampah di bawah dan meja kita dirapikan. Sebelum lanjutkan, apa baca absen dulu semuanya. Ahmad Sabri, Alifia Yunita, ya. Memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa dulu, ya anak-anak. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ista'id, ikra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Dengan dibacakan doa tadi, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Pelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, topik materi misi dan strategi dakwah, yaitu setelah mengamati media gambar, mencari solusi dari permasalahan dengan baik. Dua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat bertanya jawab mengenai misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan semangat. Tiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, dan menentukan hambatan dan tantangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dengan benar. Kemudian dengan pengisian LKPD, peserta didik dapat membuat peta konsep, itu nanti tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan baik. Selanjutnya dengan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan misi dan
strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan benar. Untuk memulai materi kita akan mengingat pelajaran yang sebelumnya, yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tahukah anak-anak? Masih ingat kondisinya, sosialnya, kondisi masyarakatnya, kondisi agamanya? Perhatikan gambar di depan. Pemecahan masalah, amati gambar di depan. Gambar pertama, coba dilihat ya. Kemudian gambar kedua, silakan amati dan cerna apa yang bisa Anda analisa dari gambar 1 dan 2 itu. Terlihat pada gambar 1 ada seorang penari dengan sekelompokan orang yang sedang berkumpul di suatu tempat. Dapat terlihat pada gambar tersebut mereka meminum minuman keras dan melakukan hal yang tidak selalu dilakukan. Baik, terima kasih. Ya, bagus. Kasih aku. Bisa menganalisa atau dari hasil gambar yang buat. Ada dari gambar 2 yaitu seseorang yang menyembah berhala patung, yaitu seekor sapi emas. Ya, betul. Kasih juga aku. Mandi yang mati boleh dicatat, boleh disimpulkan nanti. Kota-kota di Jazirah Arab adalah kota Makkah. Hal ini dikarenakan kota Makkah dilalui jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, telah terbentuk komunitas mukmin yang saling bersaudara, saling menguatkan, saling tolong-menolong dan saling membantu. Adapun dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ketika Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Nabi mendapat perlakuan kasar dan hinaan dari mereka. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Dan yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Pertanyaan yang pertama, apa kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah? Siapa yang tahu? Ya, bisa silakan. Kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah adalah 1. Meminum minuman mabuk seperti khamar. Silakan duduk. Kasih yang plus Anda. Apa kebiasaan budaya positif orang Arab ya? Fadilah. Bagus, kasih A plus. Apa penghasilan utama orang-orang Arab? Ya, si Rizky, silakan. Penghasilan untuk orang Arab dan perdagangan dan berbisnis. Ya, silakan dulu kasih A plus. Sebutkan 4 orang as-sabiqun al-awwalun. Siapa yang bisa? Ya, Najwa. 4 orang yang pertama masuk Islam, yaitu adalah 1. Siti Khadijah. Ya, bagus. Sebutkan faktor-faktor kaum Quraisy menentang Islam atau ya Dewi Rizka. Silakan jawab. Pertama adalah persaingan dari Tuhan dan kekuasaan. Faktor kedua adalah persaingan hak dan derajat. Plus.
Bapak perhatikan dari hasil tanya jawab kita tadi, semuanya alhamdulillah paham ya, mengerti. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan membagi 3 kelompok sesuai dengan kesepakatan kemarin. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan anak-anak sekalian duduk pada kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, untuk tugas kelompok, mari kita lihat slide di depan ini. Kelompok 1, tugasnya kenapa Rasulullah berdakwah secara sembunyi di Mekah. Kelompok 2, kenapa Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Kelompok 3, apa saja hambatan dan tantangan dakwah Rasulullah di Mekah. Silakan kerjakan dan menggunakan kantor buat cetak konsep. Boleh anak-anak menggunakan buku, media buku, HP, dan yang lain-lainnya. 10 menit. Di samping ini anak-anak boleh melihat dari buku, HP, dan lain-lainnya. Ini yang satu. Silakan kepada kelompok 1. Silakan ke depan. Saya dari kelompok 1 mewakilkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mana anggota kelompoknya terdiri dari Miftahul sebagai diri saya, yang dimana Allah adanya perintah dari Allah dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah alasan yang pertama dengan mengantisipasi reaksi kaum Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka. Sekarang selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan tampilkan. Kelompok 2 yaitu anggotanya Sri Putriyanti, saya sendiri, dan kenapa Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Dari hasil kami yang pertama, marilah sungguhnya firman Allah dalam surah Al-Fil ayat 94. Dan kalau tidak ada, mari kita beri hapus dari tampilan kelompok 2. Setelah tampil dari kelompok 2 tadi, sekarang kita tampilkan untuk kelompok 3. Kerja kelompok 3.
yaitu hambatan dan tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah mendapat penghinaan di zaman dan siksaan terhadapnya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Yang kedua, yaitu bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Lelon. Dan sekalian, dari tampilan beberapa kelompok tadi, dari kelompok 1 sampai kelompok 3 dapat kita ambil dan kita kuatkan dari segi dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi. Bagaimana membuat soal KPD namanya, lembaran kegiatan peserta didik kelas, kemudian soalnya jawab A atau B. Kemudian setelah itu selesai. Setelah selesai, dia screenshot, kemudian screenshot panjangnya dan dikirim ke WA. Ini yang 3 tahun tuh secara putaran keterangan 10 tahun. Lagi baca kok. Kok, telangan. Tadi bawah. Lah. Tepuk 2, tepuk 3. Soal submatisnya, ya, dikerjakan dalam waktu 5 menit sendirian. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan, diwakili oleh ketua kelasnya untuk kita dari awal dan sampai terakhir, mulai dari misi dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana awalnya mulai perintah Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berdakwah secara terang-terangan, sampai Nabi mendapat hambatan dan rintangan serta cacian makian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa yang dapat kita ambil hikmah dari misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu? Yaitu yang pertama, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hamba-hambanya yang tabah, yang sabar. Kami materi tentang bagus. Kemudian materi apa yang menarik bagi anak Bapak sekalian? Bapak akan menyampaikan pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yaitu dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Istahid, Ustaz Hamdala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.